Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Hukum Mawaris Bapak Hikmatullah SHI MSy, dan yang terhormat teman-teman kelas SD yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat melakukan diskusi pada pagi ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Akan kita bicarakan yaitu mengenai kewarisan anak zina dan anak li'an. Sebelum diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 12, yaitu saya sendiri Alfianti Rosi Rostiani dengan NIM 2011304142 sebagai moderator. Ada Raudatul Kiptiah dengan NIM 2011300166 sebagai pemateri pertama, dan terakhir ada Umi Saroh dengan NIM 2011301129 sebagai pemateri terakhir. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka diskusi pada pagi ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian materi. Kepada pemateri pertama, Raudatul Kiptiah, saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu B. Harta warisan anak zina. Yang dimaksud dengan zina ialah melakukan senggama atau bersetubuh bukan dengan istri atau suaminya, baik telah mengeluarkan sperma atau belum. Perbuatan zina merupakan salah satu dosa yang sangat dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan oleh karena itu harus dijauhi semaksimal mungkin oleh setiap muslim. Anak zina yaitu anak yang lahir dari hasil perzinaan, atau anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut ketentuan agama Islam. Pengertian ini dengan sangat jelas dan tegas menyatakan bahwa yang menjadi aturan adalah hukum agama. Maksudnya harus dibedakan. Misalnya, seorang perempuan yang tidak pernah diketahui melangsungkan akad nikah ternyata tiba-tiba hamil. Untuk kepentingan formal yuridis, supaya bayi yang akan lahir mempunyai bapak, maka dicarikanlah calon bapak untuk si bayi. Adapun anak zina merupakan anak dalam kelompok atau golongan paling rendah kedudukannya di mata hukum, bahkan sosial. Anak zina merupakan jenis anak luar kawin dalam pengertian luas, yaitu anak yang tidak sah. Sesuai pasal 44 UUP, bahwa seorang suami memiliki hak untuk mengingkari anak yang dilakukan oleh istrinya, jika dia dapat membuktikan bahwa istrinya berbuat zina, dan anak tersebut sebagai akibat dari perbuatan zina tersebut. Jika melihat beberapa pasal dalam KHI, seolah anak di luar perkawinan atau anak tidak sah termasuk anak zina telah berhak atas warisan. Namun, pasal tentang hak waris anak masih berlanjut, yaitu dengan adanya pasal 186 KHI yang menyatakan anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarganya dari pihak ibunya. Dalam urf modern dinamakan walad ghairu syar'i, atau anak yang tidak diakui agama, sebagaimana ayahnya dinamakan ayah ghairu syar'i. Oleh karena anak zina, baik lelaki maupun perempuan, tidak diakui hubungan darah dengan ayahnya, maka dia tidak mewarisi ayahnya dan tidak pula seorang dari kerabat ayah, sebagaimana ayahnya tidak mewarisinya, lantaran tidak ada sebab saling mempusakai antara keduanya, yaitu hubungan darah. Oleh karena anak zina itu diakui hubungan darahnya dengan ibunya, maka dia mewarisi ibunya, sebagaimana dia mewarisi kerabat-kerabat ibunya, demikian pula sebaliknya.
C. Harta waris anak li'an. Li'an adalah sumpah seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina, bahwa ia akan menerima laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila tuduhannya terhadap istrinya berzina ternyata tidak benar, apabila berzina yang dituduhkan suami tersebut istrinya itu benar dan kemudian melahirkan anak, maka anak tersebut dinamakan anak li'an. Li'an dalam istilah fuqaha ialah suatu kondisi yang berlaku di antara suami istri di muka pengadilan, yaitu pengucapan pengsaksian dengan lafal-lafal yang khusus. Dinamakan pengsaksian ini dengan li'an karena di dalamnya terdapat kalimat laknat pengutukan pada kali yang kelima. Anak li'an ialah anak yang dilahirkan oleh seorang istri di atas tempat tidur suaminya, sedang dia pun masih dalam isma suaminya yang diakui syara, tetapi si suami mengatakan bahwa anak itu bukan anaknya. Apabila seorang suami mengingkari hubungan darah dengan anak yang dilahirkan oleh istrinya di masa istri itu terikat pernikahan dengannya, sedang si suami tidak mempunyai bukti yang membenarkan tuduhannya bahwa istrinya berzina dan cukup pula syarat-syarat li'an yang sudah dijelaskan dalam kitab-kitab fikih, maka suami istri itu berli'an di hadapan hakim untuk menghindari hukum tukas qadzaf dari suami dan hukuman zina dari istri. Dengan cara yang tersebut di bawah ini, suami mulai bersaksi di hadapan hakim dengan 4 pengsaksian, yaitu dengan mengucapkan asyhadu billahi inni lam minas sadiqin, saya bersaksi dengan Allah sesungguhnya saya adalah orang-orang yang benar tentang apa yang saya tuduhkan kepada istri saya, yaitu zina. Apabila telah sempurna ucapan berli'an antara suami istri di hadapan pengadilan, maka hakim pun menetapkan mereka berpisah dengan penghubungan anak itu kepada ibunya, serta menetapkan bahwa tidak ada hubungan darah antara anak itu dengan ayahnya. Hukum anak li'an dalam pusaka sama dengan hukum anak zina. Karena itu, dia menerima pusaka dari ibunya dan dari kerabat-kerabat ibunya, demikian pula sebaliknya. Tidak ada pusaka antara anak li'an dengan ayahnya dan kerabat-kerabatnya, karena hakim telah menetapkan bahwa anak itu tidak mempunyai hubungan darah dengan ayahnya dan menghubungkannya dengan ibunya. Para ulama madhab sepakat bahwa suami istri yang saling li'an tidak dapat saling waris-mewarisi, dan tidak pula anak hasil li'an tersebut dengan ayahnya serta dengan orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan anak tersebut melalui jalur ayah. Para ulama madhab selanjutnya sepakat tentang adanya hak saling waris-mewarisi antara anak hasil li'an dengan ibunya dan orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengannya melalui jalur ibu. Disyaratkan pada pusaka anak zina dan li'an dari kerabat ibu ialah mereka dilahirkan dalam tempo 9 bulan 270 hari paling lama, dan tanggal mewaris kerabat ibunya wafat supaya dapat dipastikan bahwa anak itu telah ada di waktu mewarisnya meninggal. Dan jika ia dilahirkan sesudah lewat 9 bulan sesudah mewaris meninggal, maka dia tidak menerima pusaka dari mewarisnya itu. Implikasi hukum dari anak zina dan anak mula'anah adalah sebagai berikut. A. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah dan nafkah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya. B. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris dan nafkah dengan ibunya dan keluarganya ibunya. C. Jika li'an itu terbukti, maka seorang anak akan berubah statusnya menjadi anak yang tidak sah, mula'anah, dan kedudukannya di mata hukum sama dengan anak hasil zina, di mana dia hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, sedangkan terhadap laki-laki yang mengingkarinya dengan li'an tidak memiliki hubungan apa-apa. Implikasi dari tidak adanya hubungan
anak dengan ayah akan sangat kelihatan dalam beberapa aspek yuridis, di mana laki-laki yang secara biologis adalah ayah kandungnya itu berkedudukan orang lain sehingga tidak wajib memberi nafkah, tidak ada hubungan waris mewarisi. Bahkan seandainya anak zina itu perempuan, ayah kandungnya tidak diperbolehkan berduaan dengannya, serta laki-laki pezina itu tidak menjadi wali dan pernikahan anak perempuan zinahannya, sebab antara keduanya tidak ada hubungan sama sekali dalam syariat Islam. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada pemateri yang telah memaparkan materinya, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk menyimak dan menonton video dari kelompok kami. Demikian tadi materi dari kelompok 12. Mari kita tutup acara pagi ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.